of Beat France, latar belakang siput darat dalam tata boga Prancis hadir ketika kunjungan Tsar Alexander bertemu diplomat Charles Maurice de Téléon-Périgot. Pesta kekaisaran mampir ke restoran di Burgundi suatu hari pada 1814. Ketika saat pulang ia masih teringat rasa kuliner berbahan dasar siput darat alias bekicot di Burgundi itu. Sang diplomat ingin membuat Tsar terkesan dengan penyajian hidangan kuliner baru. Ia lalu meminta kokinya untuk menyiapkan escargot. Koki memutuskan untuk menyiapkannya dengan gaya Burgundi, dengan bawang putih, mentega, dan peterseli. Hidangan ini kemudian menjadi terkenal kemana-mana. Menurut laporan pemasaran dari Index Box tahun 2021, negara-negara yang paling banyak mengonsumsi bekicot, yaitu Spanyol 16.500 ton, Maroko 6.000 ton, Prancis 5.300 ton dan Italia 2.100 ton. Lain di luar negeri, lain di Indonesia. Bagi sebagian besar masyarakat kita, bekicot seringkali dianggap sebagai hama pengganggu yang perlu diberangus buru-buru. Kebiasaan buruknya, menyerang berbagai jenis tanaman, kerap bikin sebal para petani. Kalaulah naik pangkat, harkat hewan ini biasanya tak akan jauh dari sekedar suplemen ternak, itik. Konon, selain dapat membuat piaraan tetap sehat, binatang yang aktif di malam hari ini bisa bikin itik rajin bertelur. Walau demikian, tak dipungkiri pula, di beberapa daerah, sajian berbahan bekicot sudah bisa dengan mudah ditemukan. Salah satu yang tampaknya terkenal yakni dendeng bekicot. Anti-gizi buruk yang pintar mencegah kemampuan seksual merosot. Gizi buruk, yang merupakan manifestasi dari kurangnya asupan energi dan protein, KEP, masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang belum tuntas diatasi, meski dari tahun ke tahun dikabarkan prevalensinya terus menurun. Pada anak-anak, selain dapat menghambat pertumbuhan, situasi ini bisa menyebabkan mereka rentan dikenai penyakit infeksi, serta mengakibatkan rendahnya tingkat kecerdasan. Selain butuh perombakan perilaku, minimal perlu dua upaya lain yang mesti dijalankan supaya situasi ini tertanggulangi. Pertama, penyediaan makanan tinggi energi tinggi protein, TETP, dan kedua, mengingat angka prevalensi yang tinggi untuk kasus ini biasanya di antara masyarakat golongan sosioekonomi rendah, maka makanan itu harus pula murah. Dendeng bekicot memenuhi syarat tersebut. Hasil analisa Direktorat Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan RI bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Bogor, mendapatkan, dalam 100 gram dendeng bekicot terkandung energi sebesar 441 kalori. Dibanding energi yang dihasilkan daging ayam, atau bahkan daging sapi muda berlemak, gemuk, yang harganya jauh lebih mahal, nilai tersebut masih jauh di atasnya. Demikian pula dengan kandungan proteinnya, 48,7 gram. Padahal hasil analisa Oikam-Nio dari FKAUI, protein daging ayam cuma 18,2 gram, dan daging sapi muda berlemak, gemuk, 18,8 gram. Melihat angka kecukupan gizi harian yang dianjurkan untuk balita, 6 hingga 59 bulan, yang berkisar antara 800 sampai 1750 kalori, untuk energi, dan 15 hingga 32 gram, untuk protein, berarti, dengan menyajikan 200 sampai 400 gram dendeng bekicot tiap hari, sebetulnya balita Indonesia bisa terbebas dari masalah gizi buruk. Unsur gizi lain yang juga boleh dibanggakan darinya adalah zat besi, 16,6 mg per 100 gram bahan. Kekurangan zat besi, dikenal dengan istilah anemia gizi besi, AGB, di samping, secara umum, bisa menyebabkan menurunnya daya tahan tubuh hingga rentan dikenai serangan infeksi. Pada ibu hamil juga dapat mengancam keselamatan jiwanya serta meningkatkan risiko kematian pada bayi yang dilahirkan. Sedangkan bagi kalangan pekerja dan anak sekolah, kondisi ini akan mempengaruhi performanya, hingga menurunkan tingkat produktivitas dan prestasi belajar. Supaya tidak terkena AGB, seorang pria dewasa harus mengonsumsi 13 mg zat besi setiap hari, sedangkan perempuan 26 mg, atau kurang dari 200 gram dendeng bekicot. Bonus lain yang bisa didapat darinya adalah kalsium, 692 mg per 100 gram bahan, yang berperan sangat besar dalam jaringan keras tubuh. Selain bisa menghambat pertumbuhan anak, kekurangannya dapat mengakibatkan orang gampang terkena osteoporosis. Suatu keadaan yang bisa terjadi pada laki-laki dan wanita, tetapi wanita menopause menghadapi risiko lebih tinggi. Agar terhindar dari situasi ini, orang dewasa perlu mendapat asupan 500 hingga 600 mg kalsium per hari atau kurang dari 100 gram dendeng bekicot. Sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui, butuh lagi tambahan 400 mg dari nilai tersebut, atau sekitar 70 gram dendeng bekicot.
Yang tak kalah dahsyat, rupanya dendeng bekicot pun memiliki fosfor, 523 mg per 100 gram bahan. Selain mampu membantu meningkatkan stamina yang loyo, berkat kemampuannya mengaktifkan berbagai enzim dan vitamin dalam pengalihan energi pada metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Mineral ini juga bisa mendongkrak produksi hormon seks laki-laki, testosteron. Cairan reproduksi laki-laki sebagian besar berisi lesitin. Kemampuan seksual bisa merosot jika jumlah lesitin melorot. Lesitin merupakan hasil gotong royong antara fosfor, nitrogen, asam lemak, dan gliserol. Namun demikian, meski deretan kehebatannya satu demi satu berhasil dikuak para pakar, ini tidak berarti orang lantas boleh menyantapnya sembarangan, utamanya dalam keadaan mentah. Adanya telur-telur cacing dan salmonella yang kerap menumpang hidup padanya, acap kali menimbulkan masalah. Telur cacing yang masih memiliki kemungkinan untuk berkembang, manakala masuk tubuh, akan menetas menjadi cacing muda, yang dapat jadi pemicu timbulnya penyakit infeksi. Sedangkan salmonella dapat menyebabkan keracunan, dengan gejala yang ditimbulkan di antaranya mual, muntah, sakit perut, sakit kepala, demam dan diare, yang dapat timbul 12 hingga 24 jam setelah mengonsumsinya. Agar situasi ini dapat dihindari, konsumsilah bekicot setelah binatang tersebut diolah dengan cara yang benar.